Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lingkungan tercemar asap pembakaran ban, warga Ciruas geruduk pabrik. Beraksi puluhan kali, komplotan ganjal ATM lintas provinsi ditangkap tim reserse Polres Serang. Santri asal Sulawesi tenggelam di Pantai Anyar. Puluhan warga desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, mengeluhkan udara di lingkungan mereka yang terdampak polusi akibat pembakaran ban di pabrik PT Mingyu. Warga yang kesal kemudian mendatangi pabrik untuk meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan. Namun aksi warga tidak berlangsung lama setelah dihadang polisi dengan alasan tidak ada surat izin dari pihak kepolisian. Akhirnya beberapa perwakilan warga dapat mediasi dengan perwakilan perusahaan. Hasil mediasi tersebut, pengelola pabrik akan memperbaiki pembakaran. Aktivitas pembakaran ban yang dilakukan pabrik sangat mengganggu kesehatan. Asap pembakaran menyebar ke pemukiman hingga sejumlah warga merasakan sesak nafas, pusing, dan batuk-batuk. Ini ya di RT saya sendiri di RT 06. Saya sendiri yang merasakan bahwasanya kalau malam itu ya ngerasa pernapasan itu terasa sesak, dan juga di ini kerasa pusing, sakit kepala gitu, Pak. Itu dampak aktivitas pabrik apa itu? Yang saya tahu sih pabriknya itu pembakaran ban bekas. Kalau pabrik itu udah lama beroperasi di wilayah sini? Kurang lebih semenjak bulan puasa itu. Bulan puasa tahun ini 2025. Terus ada upaya nggak dari pihak perusahaan dengan adanya masalah di masyarakat ini? Selama ini ya saya sendiri belum mengetahui berkaitan dengan upaya dari pihak perusahaan itu. Cuma ya sekarang ini warga dari di RT saya sendiri di RT 06 banyak yang mengalami gejala-gejala tersebut. Batuk-batuk juga gitu. Kalau saya sendiri merasakannya malam. Sementara itu, menurut Kepala Desa Kaserangan, pabrik yang sudah berdiri sejak 6 bulan lalu diketahui tidak berizin. 15 itu saya mengarahkan untuk tidak demo karena tidak mau mengurus izin prosedur demo yang berlaku. Yang terdampak yaitu RT 07 dan RT 06 beserta perwakilannya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di situ hadir, dan sudah ada kesepakatan pihak perusahaan meminta waktu dalam 15 hari ke depan dari mulai tanggal 15 mediasi sampai tanggal 30. Warga mengancam akan berunjuk rasa yang lebih besar apabila bau menyengat dari pembakaran ban pabrik tersebut kembali dikeluhkan. Sedangkan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang hingga saat ini belum memeriksa aktivitas perusahaan tersebut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang kasus vape berisi obat keras atau zat tetomide dengan terdakwa Jonathan Frizi alias Ijong dengan agenda pembacaan tuntutan.
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menuntut terdakwa dengan penjara selama 1 tahun penjara. Adapun pertimbangan yang dianggap meringankan oleh jaksa, Jonathan Frizzy dinilai kooperatif, berperilaku baik selama menjalani persidangan, serta tidak pernah terjerat hukum. Sementara yang memberatkan, Jonathan Frizzy secara sah telah melanggar Undang-Undang Kesehatan yang mengatur penyalahgunaan obat keras. Pada sidang lanjutan pekan depan, pihak terdakwa akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Sudah sama-sama dengar, sampai juga kita pada tuntutan ya. Tadi dituntut Ijong 1 tahun untuk dikenakan pasalnya 435 Undang-Undang Kesehatan. Tadi kalau dari kami tim penasihat hukum sih, kami ada mendengar beberapa yang memang seperti itu faktanya, cuman juga ada beberapa yang menurut kami nanti dalam nota pembelaan atau pledoi kami akan kami ungkapkan secara detail begitu. Tadi juga tentang pengetahuan dari Jonathan Frizzy, yang paling penting kami rasa untuk disampaikan, itu belum ada tadi kami dengar. Cuma nanti akan kami teliti lagi surat tuntutannya. Namun ya 1 tahun itu nanti kita lihatlah bagaimana putusannya begitu. Poin apa mungkin akan jadi pledoi? 1 tahun gimana sih Bang? Ada Respon dari Ijong mungkin bagaimana? Tadi baru dengar juga kan? Kita juga ini, cuman dari segi gestur dia tadi juga ya namanya orang nggak pernah dipidana, kemudian tadi juga di tuntutannya disampaikan bahwa Ijong ini turut serta ya begitu. Jadi karena kesalahan dia itu adalah meminta Erna untuk ke sana karena si Evan minta tolong si Ijong begitu. Jadi juga sudah jelas tadi bahwa si Ijong ini juga dijanjikan 10 cartridge vape ya begitu. Dalam perkara ini, selain terdakwa Jonathan Frizzy, kedua rekannya Erna dan Bahrun juga dituntut 1 tahun. Sementara 1 terdakwa lainnya, yakni Evan, dituntut 1,3 tahun. Sidang lanjutan akan digelar Rabu depan dengan pembacaan pledoi atau nota pembelaan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Video penangkapan pelaku tampak pasrah saat digiring oleh unit Reskrim Polsek Serpong dari tempat persembunyiannya di rumah kontrakan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Minggu malam lalu. Pelaku Elpian Syah dan korban sama-sama berdagang kerupuk yang biasa berjualan di wilayah Tangerang Selatan. Peristiwa berawal saat tersangka ditegur lantaran berjualan di tempat korban biasa berjualan. Tidak terima dengan teguran tersebut, keduanya terlibat cekcok mulut dan berujung penusukan. Korban terjatuh dan bersimbah darah. Pelaku kemudian melarikan diri. Dalam hitungan jam, akhirnya polisi menangkap pelaku. Alat yang digunakan pisau lipat yang sudah dibawa pelaku, memang pelaku ini membawa pisau kemana-mana. Jadi alasannya untuk menjaga diri. Pak, kalau betul Pak, pedagang itu kerupuk apa sih Pak? Kerupuk dari mana gitu Pak? Kerupuk Palembang. Jadi kerupuk Palembang yang mungkin kita sering lihat di perempatan lampu merah. Jadi mereka itu berjualan kerupuk Palembang. Pak, terkait pelaku Pak, diamankannya di mana dan dalam kurun waktu berapa lama Pak? Jadi untuk tim Reskrim Polsek Serpong mengamankan pelaku tidak kurang dari 24 jam. Diamankan di kontrakan pelaku yang berada di wilayah Pinang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam maksimal 5 tahun penjara. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.